ala wa fi wa rubba wal ba'i wal kafi wal lami wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta au bi wawi rubba wa bi muz wa munzu. Qala asy-syarih qulu al-qismul awwalu minal mahfudati al-mahfudu biharfin min hurufil khafdi wa hurufil khafdi katsiratun. Zakar al-musannifu hurufil katsiratun zakara al-musannifu minha huna khamsata asyara harfan wahya awwaluha min bikasril mimi wahya umul babi walihaza bada'a bihal musannifu wa min ma'aniha al-ibtida'u wa hiya tajurru zahiru wal mudmaru wa huwa tazurru zahira wa hiya tajurru zahira wal mudmara nahu qawlu ta'ala wa minka wa min nuhin fal kafu dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin bimin wa nuhin ismu zahirin ismun zahirun majrurun ismun zahirun majrurun bimin wa alamatu jarri al kasratu az zahiratu ala akhirih asani ila wa min ma'aniha al intihau intihau wahia tajurru zahira wal mudmara. Ada keterangannya. Ya. Lanjut saat ya. Pak Walu ya. Fal awwalu nahu qawlihi jallat nahu qawlihi jallat qudratuhu ya. Ilallahi marji'ukum jami'a. Wasani nahu qawluhu aidan ilahi marji'ukum jami'a. Falafzul jalalatil Allah ismun zahirun majrurun bi ila wal ha'u fil misali tsani dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarin bi ila. Kata al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala, kata beliau, adapun yang dikhafat dengan huruf itu adalah apa yang dikhafat dengan min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam. Alba, al-kaf, al-lam di sini alba maksudnya bi, al-kaf maksudnya ka, al-lam maksudnya li. Wa huruful qasam, dan termasuk huruf khafat itu adalah huruf-huruf sumpah, yaitu wawu maksudnya adalah wa, wal ba yaitu bi, watta yaitu ta, au biwawi rubbah atau dengan wawu rubbah, yaitu wawu yang bermakna rubbah, wa bimunzu atau dan muz, dan munzu muz dan munzu sama maknanya, ya ini apa? Sejak. Berkata Asy-Syarih hafizahullah ta'ala, al-qismul awwal min al-mahfudati
al-makhfudu biharfin min hurufil khafdi. Nah, bagian yang pertama yang dari isim-isim yang dikhafat yaitu yang dikhafat dengan huruf dari huruf-huruf khafat. Ya, dan huruf-huruf khafat itu kata beliau banyak. Dan penulis ini Al-Imam Ibnu Ajurrum menyebutkan di antaranya di sini ada 15 huruf kata beliau. Yaitu yang pertama awaluha min dikasril mim dengan dikasroh mimnya. Wahia ummul bab dan ini merupakan pokok bab. Walihada bada al-musannif oleh karena itulah dengannya penulis memulai pembahasannya. Dimulai dengan ini huruf ini. Dan di antara makna-maknanya kata beliau adalah al-ibtida yaitu permulaan. Itu dari. Kita terjemahkan biasa dari. Wahia tajurru zahira wal mudmar dan apalagi min ini dia menjar isim zahir dan isim dhamir. Nahu qaulihi ta'ala contohnya firman Allah Ta'ala wa minka wa min nuhin. Sama-sama minka. Kemudian min nuhin. Minka disebutkannya adalah isim zahir, kemudian nuhin adalah isim apalagi isim zahir. Minka kanya isim dhamir, kemudian nuhin adalah isim zahir. Kemudian fal kaf maka kafnya di situ adalah dhamir muttasilun mabniun 'alal fathi. Adalah dhamir muttasil yang mabni di atas fathah fi mahalli jarrin. Pada kedudukan jar bi min dengan min. Wa nuhin ismun zahirun majrurun. Nuh adalah isim zahir yang dijar dengan min dan tanda jarnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya. Ini yang pertama, huruf jar yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala, yaitu min, yaitu dari. Di antara maknanya adalah al-ibtida, permulaan. Nah, itu memulai. Misalnya, kita mengatakan, Zahabtu minal bait ila suq. Saya pergi dari rumah ke pasar. Berarti kita memulai perjalanan itu dari rumah. Baik, asani yang kedua adalah ila. Di antara maknanya kata beliau al-intiha. Al-intiha yaitu akhir. Yaitu akhir. Nah, wahia tajurru zahira wal mudmar. Dia juga menjar isim zahir dan isim dhamir. Baik, fal awal maka yang pertama nahu qawlihi jallat qudratuhu, maka yang pertama kata beliau yaitu firman Allah Ta'ala, ya maksudnya adalah ila ini ketika dia menjar isim zahir, yakni ilallahi marji'ukum jami'an. Ilallahi, kita lihat di situ Allahi dia dijar oleh ila. Nah, kepada Allah lah kalian dikembalikan semuanya, seluruhnya. Kemudian nasani contoh yang kedua yakni dia menjar isim dhamir. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala juga ilaihi marji'ukum jami'an. Ilaihi itu ada hi di situ dijar oleh ilah. Ya. Kepadanya lah yakni kepada Allah kalian dikembalikan semuanya. Jadi kepadanya jadi akhir pengembalian. Lafzul jalalati Allah, maka lafzul jalalati Allah di situ adalah isim zahir yang dijar dengan ilah. Dan ha fi misal isani dan ha pada contoh yang kedua adalah dhamir muttasil mabni di atas kasra pada kedudukan jar dengan ilah. Dan dengan ilah. Ya, sekarang kita masuk ke as-salis yang ketiga, huruf jar yang ketiga. Nah, tafadhal. الثالث
ومن معانيها المجاوزة نعم. وهي تجر الظاهر والمضمر. والأول نحو لقد رضي الله عن المؤمنين، والثاني نحو رضي الله عنهم. والمؤمنين اسم ظاهر مجرور بأن، وعلامة جره الباء الياء نيابة الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. الحاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بأن. الرابع على ومن معانيها الاستعلاء، وهي تجر الظاهر والمضمر. الأول نحو ثم استوى على العرش. الثاني نحو أسبغ عليكم نعمه فالعرش اسم ظاهر مجرور بأعلى. والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بأعلى. وقد اجتمع في قوله تعالى عليها على الفلك تحملون. نعم. Baik. Kemudian yakfi. Kemudian kata beliau yang ketiga yaitu an. Dan di antara maknanya, di antara makna-makna an ini adalah al-mujawazah, yaitu melampaui atau melewati. Itu melampaui. Diterjemahkan dari tentang, dan dia menjar isim zahir dan domir. Fal awal yang pertama yaitu isim zahir, laqad radiyallahu anil mu'minin. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Nah, wasani, contoh yang kedua yaitu menjar isim domir, yaitu radiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Fal mu'minin, ya. Jadi dia kadang an ini bisa diterjemahkan dari, ya, bisa diterjemahkan tentang, bisa diterjemahkan kepada, diterjemahkan ala. Fal mu'min, kata beliau, fal mu'minin ismun zahirun majrurun, adalah isim zahir yang dijar dengan an. Tanda jarnya adalah al-ya sebagai ganti dari kasrah. Kenapa? Li'annahu jam'u muzakkarin salimun, karena dia adalah jamak muzakkar salim. Wal ha, dan ha adalah dhamir muttasil yang mabni di atas dhammah pada kedudukan jar dengan an. Kemudian yang keempat adalah ala. Di antara makna-maknanya adalah al-isti'la, yaitu tinggi, tinggi. Wahia tajurul zahira wal mudmar, dan ini juga menjar isim zahir dan domir. Fal awal yang pertama yaitu ketika menjar isim zahir, summa stawa 'alal arsh. Kemudian dia beristiwa di atas arsh. Kemudian asani, yang kedua, yakni ketika dia menjar isim domir, wa asbaghu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah.
wa batinah. Itu alaikum. Dia telah menyempurnakan atas kalian nikmat-nikmatnya, baik nikmat zahir, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, fal arsh, maka arsh di situ kata beliau adalah isim zahir yang dijar dengan ala, dan kaf adalah dhamir muttasil mabni di atas dhamma pada kedudukan jar dengan ala. Wa qad ijtama'a, dan sungguh di keduanya telah dikumpulkan, digabung fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala. Artinya dia langsung sekaligus di dalam satu ayat menjar isim zahir dan isim domir. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Wa 'alaiha, yang pertama ini dia 'alaiha, dia menjar isim domir. Wa 'alal fulki, kemudian 'alal fulki dia menjar isim zahir. Dan di atasnya, dan di atas kapal kalian dimuat, di bawah. Baik, al-khamis. Al-khamisu fi wa min ma'aniha az-zarfiyatu wa hiya tajurru zahira wal mudmara. Fal awwalu nahwu wa fil ardi ayat. As-sani nahwu la raiba fih. Fal ardi ismun zahirun majrurun bi fi wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin bi fi. As-sadisu rubba wa min ma'aniha at-taqlilu wa ya la tajurru illa al-ismi illa al-isma zahira an-nakirata. Nahwu rubba rajulin karimin laqitu. Farajulin ismun zahirun majrurun birubba. Faidatun. Qad tuhzafu rubba yabqi wa yabqa amaluha wujuban wa aktsaru ma yakunu zalika ba'dal wawi ka qawlu sya'iru wal laili kamaujil bahri arqa sudulahu alayya bi anwa'il umumi liyabtali. Fil laili majrurun fi laili majrurun birubba al mahzufatu wat taqdiru wa rubba laili. Satu lagi. As-sabi'u al-ba'u wa min ma'aniha al-ilsaqu nahu amsaktu bi zaidin iza qabatta ala syai'in min jismi wa hiya tajurru zahira wal mudmara. Fal awwalu nahwu aminu billahi wa kal amsilu wa kal misali mutaqaddimi
Wakal misalul mutaqaddimi awasani nahu amanu bihi. Fakullun min Zaidin wa lafzil jalalati Allahi ismun majrurun bil ba'i wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarin bil ba'i. Kemudian kata beliau yaitu yang kelima ya dari huruf-huruf jar adalah fi. Di antara maknanya adalah az-zarfiyah, yakni keterangan. Itu menerangkan wahiyya tajurru zahir wal mudmar, dan dia juga menjar isim zahir dan dhamir. Yang pertama yaitu contohnya adalah firman Allah Ta'ala yang menjar isim zahir wa fil ardi ayatun, itu al-ardi, ada fi wa fil ardi, dan di bumi terdapat tanda-tanda. Kemudian yang kedua yaitu menjar sim domir la roiba fihi, itu fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya atau padanya. Kemudian kata beliau fal ardi adalah isim zahir yang dijar dengan fi, dan alha adalah domir muttasil yang mabni alal kasri pada kedudukan jar dengan fi. Kemudian yang keenam adalah rubbah. Huruf jar yang menjar yang keenam adalah rubbah. Dan diantara maknanya kata beliau at-taqlil. At-taqlil yaitu menunjukkan sedikit. Ya, menunjukkan sedikit. Nah, biasa diterjemahkan biasa sedikit sekali atau jarang. Wahia la tajurru illal isma az-zahira an-nakirah, dan dia tidak menjar kecuali isim zahir yang nakirah. Nah, jadi dia hanya menjar isim zahir saja dan nakirah Nahu rubba rajulin karimin lakitu, sedikit sekali laki-laki mulia yang aku jumpai, atau jarang laki-laki mulia yang aku jumpai, atau sedikit laki-laki mulia yang aku jumpai. Farajulin, maka rajul di situ adalah isim zahir yang dijar dengan rubba. Faedah, kata beliau, faedah terkadang tuhzafu, rubba itu dihapus ya, dibuang, wa yabqa amaluha, dan namun amalnya tetap secara wajib. Walaupun dia dibuang, tidak ada, tapi amalnya tetap dihapus, tapi amalnya tetap secara wajib. Wa aksaru ma yakunu dalika ba'dal wawi, dan kebanyakannya terjadi hal tersebut itu setelah wawu. Dia terjadi hal tersebut setelah wawu. Ya, ini penghapusan terjadi nanti setelah wawu, kata beliau. Qauli syair, seperti perkataan penyair, walailin, walailin, itu dia asalnya warubba lailin, dan apalagi kamaujin, walailin kamaujil bahri auha sululahu, malam seperti ombak yang seperti ombak laut yang menjulurkan tirainya. Nah, jadi ini apalagi pokok pembahasan kita di bait pertamanya, bait pertama dari syair ini. Nah, kemudian kata penyair, alayya bi anwa'il umum yastali, yaitu kepadaku dengan berbagai macam kesedihan untuk mengujiku. Ini ungkapan tentang dirinya. Pokok pembahasan kita di sini adalah walailin di yang pertama. Nah, kata beliau falail di situ adalah majrur bi rubbah. Dia majrur dijar dengan rubbah al-mahzufati, dengan rubbah yang dibuang, yang dihapus. Wa takdirnya adalah wa rubba lailin.
wa rubba lailin. Nah. Kemudian yang ketujuh kata beliau adalah alba. Alba di antara maknanya adalah al-ilsaq. Al-ilsaq yaitu apalagi menempel. Ya, menempel. Ilsaq dari kata liskun yaitu lem. Contohnya amsaktu bi Zaidin. Saya memegang Zaid. Ya, saya memegang Zaid. Idza qabatta ala syai'in min jismihi. Jika engkau memegang terhadap sesuatu dari badannya. Dari badannya. Baik, ini yang disebut dengan melekat dengan. Karena biasa ketika misalnya kita mengatakan selalu dia ketika menggunakan huruf jar ini dia selalu bersentuhan, ya selalu bersentuhan. Misalnya kita mengatakan ana apalagi arkabu zahabtu bisyarah. Saya pergi dengan mobil. Zahabtu bisyarah atau usyafiru bisyarah. Saya melakukan perjalanan jauh dengan mobil. Itu bersentuhan. Makanya disebut dengan al-ilsaq, itu menempel. Nah, dan dia menjar isim zahir dan mudmar. Yang pertama kata beliau, yaitu isim zahir aminu billah. Kami apalagi berimanlah kalian kepada Allah. Kal misalil mutaqaddim, dan seperti contoh yang sebelumnya, yaitu amsaktu bi Zaid. Wasani yang kedua menjar isim zahir, isim domir. Kata beliau aminu bihi, berimanlah kalian kepadanya. Fakullun min Zaid lafzi dalalati Allah ismun majrurun bil ba wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala al-kasri fi mahalli jarrin bil ba. Naam, as-samin apa? الثامن الكاف ومن معانيها التشبيه وهي لا تجر إلا الاسم الظاهر نحو زيد كالأسد وقوله تعالى وردة كالدهان فكل من الأسد والدهان اسم ظاهر مجرور بالكاف تاسع اللام ومن معانيها الملك وهي تجر الظاهر والمضمار فالأول نحو لله ما في السماوات الثاني له ما في السماوات فلفظ الجلالة الله اسم ظاهر مجرور باللام والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر باللام. وسنة Nah, العاشر والواو القسم وهي wawul تجر qasami. واو القسم وهي تجر الظاهرة فقط نحو والله وقوله تعالى والأصل وكل من لفظ الجلالة الله والأصل اسم ظاهر مجرور بالواو Biwawil qasam. بواو القسم. Nah, kemudian kata beliau yang ke berapa ini? Yang ke-8 yaitu al-kaf. Itu al-kaf. Di antara maknanya adalah at-tashbih, itu penyerupaan.
ya, penyerupaan. Makanya biasa diterjemahkan apa? Seperti. Al-kaf maksudnya di sini ka. Wa hiya la tajurru illa al-ism zahir, dan ini dia tidak menjar kecuali isim zahir saja. Dia menjar isim zahir. Contohnya Zaidun kal asad. Zaid seperti singa. Zaid seperti singa. Maksudnya di sini bukan apalagi sama dalam hal fisiknya ya, tapi dalam hal sifatnya, dalam hal sifat. Ya, misalnya sifat keberaniannya. Nah, wa qauluhu ta'ala, yaitu wardatan kaddihan, wardatan kaddihan. Mana dia? Itu kaddihan. Dijar oleh ka. Fakullun min asad wadihan adalah isim zahir majrur. Kemudian yang ke-9 yaitu alam. Di antara maknanya al-milk, itu kepemilikan. Ya, kepemilikan. Dan dia menjar isim zahir dan dhamir. Yang pertama yaitu yang menjar isim zahir lillahi ma fis samawati. Kita lihat lillahi itu isim zahir. Kemudian yang kedua kata beliau yakni isim domir lahu ma fis samawat. Itulah lahu. Itulah lahu. Asalnya dia kalau dia bertemu dengan domir dia jadi la ya. Jadi la. Nah, ketika dia bersambung dengan isim domir dia menjadi harokatnya lam, fathah. Baik. Falafzul jalalati Allah adalah isim zahir yang dijar dengan lam, dan ha adalah dhamir muttasil yang mabni di atas dhamma pada kedudukan jar dengan lam. Kemudian yang ke-10 adalah waul qasam, yaitu waw sumpah. Waw sumpah. Wa hiya tajurru zahira faqat, dan wa ini dia menjar isim zahir saja. Ya, yang wa ya, yang huruf sumpah yang wa. Wallahi. Ya, demi. Contohnya baik itu isim zahirnya nama Allah atau yang lainnya. Wallahi, qaulihi ta'ala, juga contohnya firman Allah Ta'ala wal asri. Nah, maka setiap dari lafaz Allah, lafzul jalalati Allah dan wal as adalah isim zahir yang dijar dengan wawu sumpah. Dengan wawu sumpah. Baik. Yang ke-12. 12 ya. Al-hadiya asyara. Ba'ul qasami. Kasam ya. Ba'ul qasami. Wa hiya tajurru zahira wal mudmara. Fal awwalu nahu wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Wathani nahu bika ya Allahu lajtahidan. Falafzul jalalati Allahi ismun zahirun majrurun bilba'il qasami wa kafu dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin bilba'il qasami. As-sani asyara ta'ul qasami wa hiya tajurru zahira faqat nahu wa tallahi la akidanna asnamakum falafzul jalalati Allahi ismun zahirun majrurun bita'il qasami. As-salisu asyara wawu rubba kaqawli syair walaili kamaujil bahri arkha sudulahu. Falaili majrurun bil wawi rubba
al-mahzufatu ala qaulil musannifi tib'al lil kufayini was sahihu wa huwa mazhabu wa huwa mazhabu basriyina annahu majrurun birubba al-mahzufatu la bil wawi kama taqaddama. Lanjut Ustaz. Ar-rabi' asyara wal khamis asyara muz'an wa munzu wa huma yajurru annal isma zahira dalla ala zamani fa in kana zamani madiyan fa in kana zamanu madiyan fahuma bima'na min nahu ma ra'aitu muz'au munzu yaumaini ay min yaumaini fa in kana zamanu hadiran fahuma bima'na fi nahu ma ra'aituhu muz'au munzu yaumina ay fi yaumina fakullun min yaumaini wa yaumina zamanu zahirun majrurun bimuz au munzu tambihun yabqa baqiya min hurufil jarri allati zukirat fi ghairi hazal fi ghairi hazal mawdi'i khala wa ada wa hasya al-madhkuratu fil mustashfa fil mustashna wa hatta mazkuratu fil babil atafi fala taghful anha. Baik, afwan, intazir lahzah. Saya izin sebentar.
Baik. Kemudian kata beliau yang ke-12 yang ke-11 yaitu ba'ul qasam, yaitu ba' sumpah. Dan ini dia menjar isim zahir dan domir. Kalau wa tadi dia hanya menjar isim zahir saja. Kalau ba dia menjar isim zahir dan domir. Fal awal yang pertama wa aqsamu billahi. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Mana dia? Yaitu apa lagi? Billahi. Aku bersumpah dengan nama demi Allah. Allah. Wasani bika. Ya, bika ini dijar dengan huruf sumpah. Bika ya Allah. La ajtahidanna. Demi engkau. Demi engkau ya Allah. Demi engkau ya Allah. Ya dijar dengan bisa namun tetap isim zahir itu yang dijar isim domir isim domir tetap isim domirnya nanti kembali kepada Allah, kepada Allah. Karena kalau kita yang bersumpah tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Nah, demi engkau ya Allah aku akan bersungguh-sungguh. Kemudian kata beliau maka lafzul jalalah Allah di situ adalah isim zahir yang dijar dengan ba' sumpah, dan kaf adalah domir yang muttasil mabni di atas fathah pada kedudukan jar dengan ba' sumpah. Yang ke-12 adalah tallahi wa hiya tajurru zahira faqat. Dan ini hanya menjar isim zahir saja. Nah, isim zahir. Dan disebutkan bahwasanya tallah ini dia tidak menjar isim zahir yang lain kecuali lafzul jalalati Allah. Beda dengan wa, bisa menjar isim zahir selain lafzul jalalati Allah, selain lafaz Allah. Tapi kalau tallahi itu hanya menjar lafzul jalalah saja. Nah, contohnya watallahi laakidanna asnamakum. Dan demi Allah aku akan membuat membuat tipu daya terhadap sembahan-sembahan kalian. Maka lafzul jalalati Allah di sini adalah isim zahir dan dijar dengan ta sumpah. Yang ke-13 adalah wawu rubbah. Seperti perkataan apa lagi? Penyair walailin. Ini yang sama dengan yang tadi sebelumnya, walailin kamaujin al-bahr. Nah, itu wa di sini dia bermakna rubbah ya, bermakna rubbah. Makanya disebut dengan wawu rubbah. Tapi beliau nanti akan menjelaskan ya tentang ini. Kata beliau falailin majrurun biwawi rubbah al-mahzufah, dengan wawu rubbah yang dihapus, atau dibuang, ala qaulil musannif, berdasarkan pendapat musannif, ini penulis, yakni al-Imam Ibnu Ajurrum, taba'an lil Kufiyin. Beliau mengikuti pendapat ulama Kufah. Namun kata beliau wasahi wa huwa mazhabul basriyin. Yang benar kata beliau, pendapat yang benar adalah mazhabnya ulama Basrah. Annahu majrurun bi rubbah al-mahzufah. Bahwasanya lailin tadi itu dijar dengan rubbah yang dihapus, yang dibuang. La bil wawi, bukan dengan wawu. Kama taqaddam, sebagaimana yang lewat. Kemudian yang ke-14 ya dan ke-15 adalah mus dan munzu. Keduanya kata beliau ya jurrani al-isma zahira ad-dalla ala zaman.
Keduanya menjar isim zahir yang menunjukkan atas waktu, menunjukkan waktu, yang menunjukkan waktu. Fa in kana zamanu madian fahuma bimakna min. Apabila waktunya itu adalah lampau, maka keduanya bermakna min. Jadi muz dan munzu tadi dia bermakna min jika dia menjar apalagi isim zahir yang menunjukkan makna. Tapi jika maknanya itu bermakna lampau, maka makna munzunya atau muznya itu bermakna min. Contoh nahu ma ra'aituhu muz au munzu yaumaini. Saya tidak pernah melihatnya sejak 2 hari yang lalu. Sejak 2 hari yang lalu. Berarti ini lampau dia lampau. Ma ra'aituhu muz, maksudnya ma ra'aituhu muz yaumaini atau ma ra'aituhu munzu yaumaini. Saya tidak melihatnya sejak 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Berarti dia maknanya di sini muz dan munzu bermakna min. Ai min yaumaini. Yaitu 2 hari yang lalu, dari 2 hari yang lalu. Dari 2 hari yang lalu. Kemudian kata beliau apabila maknanya sekarang, maka keduanya bermakna fi. Ma ra'ai, contohnya ma ra'aituhu muz atau munzu yaumina. Saya tidak melihat dia sejak hari ini. Berarti sekarang yaumina, hari kita ini, maksudnya hari ini. Berarti sekarang. Berarti sekarang. Maka maknanya di situ bermakna fi. Nah, kemudian kata beliau, maka setiap dari kata yaumaini wa yaumina adalah isim zaman zahir yang dijar dengan muz atau munzu. Kemudian beliau memberikan kita tanbih, catatan, baqiya min hurufil jar, tersisa dari huruf-huruf jar allati zukirat fi ghairi hadzal mawdu', yang disebutkan pada selain pembahasan ini, yaitu khola, wa'ada, dan hasya. Nah, ini juga termasuk huruf jar. Al-mazkurat fil mustasna, yang disebutkan di pembahasan al-mustasna. Kan hasya itu kan nanti khola dan ada, dan hasya itu kan nanti di mustasna ada 2 dia amalannya. Jika apalagi isimnya dijar berarti dia huruf jar. Namun jika dia jika dinasab berarti isimnya nanti dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya kan hanya 2. Kalau bukan fiil, dia adalah huruf jar. Kemudian wa hatta, dan juga hatta termasuk huruf jar. Al-mazkuratu fi babil atfi, yang disebutkan pada pembahasan atop. Ya, hatta ini juga dia 3 ya, bisa 3. Bisa sebagai huruf atop, bisa sebagai huruf jar, bisa juga sebagai huruf. Siapa masih ingat yang ketiga? Sebagai pertama dia bisa sebagai huruf jar, bisa sebagai huruf atop, bisa sebagai yang ketiga, bisa sebagai huruf nasab. Bisa sebagai nasab dia. Kan berarti kalau dia sebagai huruf nasab berarti dia harus masuk ke apa? Isim fiil. Fiil. Nah, hanya masuk ke fiil. Masuk ke fiil. Tapi kalau dia sebagai huruf atop berarti hanya masuk kepada isim atau fiil? Isim.
Dua-duanya Isim. bisa masuk dua-duanya. Kan A Isim dan atau fi'il. kan A atau. Ya, Kenapa? Nah, kalau dia sebagai huruf jar baru Isim. baru hanya isim, isim. Nah, ini kelebihan hatta. Dia bisa masuk ke dua-duanya. Bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Kemudian kata beliau, fala taghful anha. Maka janganlah engkau lalai darinya. Maksudnya jangan lalai. Ini tidak menganggapnya sebagai huruf jar. Nah, masih ada beberapa menit. Kita lanjutkan sedikit. Fadol. المخفوض بالمضاف. قال المصنف وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على اسمين ما قدر باللام وما قدر بمن والذي قدروا باللام نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب حر حسب Nah, وباب ساخن ساجن sajina. خاتم حديد. Yakfi. Kita baca cukup kita Iya. baca matanya saja. Kata beliau di sini adalah yang dihafal dengan bil mudhof, dengan mudhof. Berkata Imam Ibnu Jurrum, adapun yang dihafal dengan idhofah yaitu contohnya ucapanmu gulamu Zaidin, yakni budaknya Zaid, wa huwa ala kismain, dan dia ada dua macam kata beliau. Ma yuqaddaru bil lam, apa yang ditakdirkan dengan lam. Wa ma taqaddaru bimin, dan apa yang ditakdirkan dengan min. Nah, di sini hanya beliau menyebutkan dua ya. Nanti tidak salah disebutkan oleh pensyarah itu ditakdirkan dengan tiga, ya, dengan tiga. Nanti ditakdirkan juga dengan fi, Kalau beliau di sini Imam Ibnu Jurrum rahimahullah taala, beliau hanya menakdirkan dengan dua, yaitu ditakdirkan dengan min dan lam, yaitu li. Contohnya kata beliau, gulamu Zaidin, walladzi yuqaddaru bimin, budaknya Zaid. Nahu saubu khazin, dan contohnya yang lain yaitu apa lagi, pakaian sutra, pakaian dari sutra, wababu sajin, dan pintu jati, maksudnya pintu dari kayu jati. Wa khatamu hadidin, cincin besi, maksudnya cincin dari besi. Kapan dia dibedakan antara min dengan li, milik? Kalau min itu selain, misalnya kalau min, jika antara kata pertama dengan kata kedua itu dari satu kata diambil, seperti babu sajin, itu kan pintu jati. Nah, pintu kan dari kayu jati, jatinya juga dari pintu. Artinya kayu jatinya dari pintu, dari apa lagi, dari bahan yang satu. Maka itu dia diterjemahkan dari. Selain itu maka diterjemahkan fi. Diterjemahkan min, li. Nah, diterjemahkan li. Oke, mungkin untuk malam ini mungkin sekitar, insyaallah mudah-mudahan kalau tidak salah kita lanjutkan besok malam. Mungkin selesai ya, sudah selesai.
Insyaallah. Nah, tinggal berapa halaman ya. Kalaupun tidak selesai mungkin tinggal 1 pertemuan atau 2 pertemuan. Setelah ini mungkin setelah itu insyaallah kita fokus di selesaikan apalagi sebagai latihan baca kitabnya di Durusul Lughah. Nah, Durusul Lughah. Masih ada 3 jilid. Nah, 3 jilid. هذا هو درسنا في